Halo lur, assalamualaikum. Sudah lama nggak ngelinting ya. Oke lur, ini akan mengelinting menggunakan dispenser ya lur. Jadi tempat lemnya itu seperti ini lur. Yang mungkin waktu itu pernah saya review juga ya lur ya. Dan ini saya menggunakan lem dari sagu ya lur. Jadi membuat lemnya jangan terlalu encer. Nanti kalau encer jadi melebar ke papir ya. Nah, penampakannya seperti ini. Oke, kita siapkan papirnya dulu ya. Kita rapikan dulu, baru kita taruh di tempatnya lor. Untuk menurunkan lemnya, jadi kita ketok-ketok seperti ini ya lor ya, biar lemnya turun dan merata ya. Jika dirasa sudah rata, langsung kita eksekusi lor. Oke lor. Jadi untuk tembakonya bebas ya, pakai selera masing-masing ya. Jadi untuk konsumsi sendiri itu nggak perlu membuatnya itu dengan cepat-cepat ya lor. Nanti malah kempot nggak bisa diisep ya. Nah, untuk lemnya ini lor sangat rata ya. Dan tentunya sangat memudahkan kita untuk melinting lor. Jadi nggak repot melinting seperti ini tuh, nggak usah lem satu-satu kelamaan ya. Dan hasilnya rapi lor. Lemnya itu bisa nempel sempurna ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sangat mantap sekali lor. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya lor ya, supaya saya tetap semangat membuat konten-konten yang gak berfaedah ini. Hasilnya rapi lor ya. Lumayan lah ya. Lumayan ya lor buat selingan ya. Sekarang kalau beli rokok jadi itu udah mahal semua ya lor. Dan kantongnya ini yang empot-empotan ya. Jadi kita membuat sendiri ya, sejadi-jadinya, serasa-rasanya ya lor. Untuk kita konsumsi sendiri ya, konsumsi sendiri, bagi-bagi juga mantap ini. Kumpul temen sedot bareng-bareng lah, mantap lor. Oke lor. Jadi tentunya ini sangat memudahkan kita ya lor. Dan lemnya itu sangat rata lor. Jadi nggak usah ngelem satu-satu, udah mantap lor. Buat dulur-dulur jangan lupa ramekan ya lor ya, supaya tetap semangat untuk bikin konten serosot ini. Dan saya sudah lama sekali nggak upload ya, karena kemarin sempet ya lor, ada kejadian HP ke restart, jadi saya lupa akunnya. Mau upload itu saya inget-inget emailnya apa, jadi lupa lor. Dan ini baru ketemu dan bisa ya berkreasi lagi. Buat dulur-dulur pakai tembakau apa lor, komennya lor. Mungkin ada yang bisa direkomendasikan, siapa tahu cocok ya. Siapa tahu cocok, bisa buat referensi lor. Oke lor, kita giling-giling lagi ya. Pokoknya pakai alat ini lor, sama kalau saya suka menggunakan apa ya, linting yang buat kretek ini lor ya. Alat linting becak itu, jadi pertama gak ribet ya kalau gak pakai busa lor. Dan saya suka pakai cengkeh yang agak terasa ya, jadi kalau diisep itu mantap lor. Dan ciri khas dari kretek itu kan
bunyi kretek-kreteknya itu ya, mantap. Oke lor, jangan lupa ramaikan ya. Rasanya kalau nggak sambil ngisep kurang jos lor. Oke, kita potong satu dulu ya lor ya, untuk dibakar ini. Nah, penampakannya seperti ini lor. Lumayan mulus ya lor ya. Dan untuk ukurannya ini saya samakan ya lor dengan ukuran yang pabrikan ya. Dan mal-malannya ini saya bikin sendiri lor. Oke lor, kita bakar dulu. Mantap lor. Nikmat dan irit tentunya ya. Oke lor, sambil kita lanjut lagi ya. Lanjut sambil ngebul ini. Jangan lupa ramaikan ya lur ya. Kita serosot-serosot bareng ya. Sebenarnya ada beberapa teman ya yang komen minta dibuatkan gitu ya. Cuman untuk saat ini waktunya yang belum ada ya lur. Karena saya akan merantau juga, jadi untuk membuat ini kan membutuhkan waktu. Jadi untuk saat ini belum sempat ya lur. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang akan saya buatkan ya. Mudah-mudahan. Doakan saja ya lur. Sebenarnya dulur itu bisa bikin sendiri ya lur, dari akrilik ya. Kalau untuk ketebalannya bisa pakai yang 3 mili juga bisa lur. Sebenarnya bikin ini juga mudah lur ya. Cuman karena waktu jadi kita belum bisa bikinkan buat dulur-dulur ya. Semoga nanti ke depan ada waktu luang ya lur. Sebenarnya dulu dari awal pertama itu saya nggak menggunakan akrilik sebenarnya. Saya menggunakan triplek yang double melamin itu lur. Tapi untuk keawetannya ya jangan sering dicuci ya lur. Jadi biarkan sisa lemnya itu kering, nanti diambilnya juga gampang gitu nanti ya. Tapi jika dulur ingin awet ya tentunya pakai akrilik. Kalau pakai akrilik ya mungkin bisa seumur hidup ya lah. Asal nggak jatuh pecah atau apa itu pasti awet gitu ya. Oke lur, kita serosot-serosot lagi lur. Pakai alat ini itu tentunya sangat memudahkan kita ya lur. Dan ini sangat awet sekali. Oke lur, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya lur. Boleh juga di share lur, untuk meramaikan ya, supaya konten yang gak berfaedah ini bisa terus berkembang dan saya semangat membuatnya ya lur. Kalau buat untuk sendiri ya lur, jadi tidak perlu terburu-buru untuk membuatnya ya. Jadi supaya nggak terlalu padat lur. Kalau membuat ini terlalu padat itu kempot lur ya. Seperti pembuatan yang pabrikan itu lur. Kalau itu kan mereka akan mengejar ini ya lur, target ya. Jadi waktu kita isep kan kadang ada yang bikin kempot, ada yang benar-benar padat banget lur. Jadi kalau untuk konsumsi sendiri ya bikinnya bisa kita atur sendiri ya lur ya. Jadi kita sesuaikan sendiri untuk kepadatannya, untuk apanya kan lebih mudah lur.
Pokoknya bikinnya pelan aja lur, nggak usah terlalu buru-buru. Bisa juga kita bikin cepat bisa, tapi kan kalau diisepnya kempot gimana? Kalau kempot kan kasihan ya lur, pipinya itu loh. Oke lur, bercanda lur ya. Mantap lur pokoknya lur. Pokoknya kalau bikin ini lemnya itu jangan terlalu encer ya lur, jadi sedang aja lur. Kalau terlalu kental juga nggak bagus, terlalu encer juga nggak bagus ya lur. Kalau terlalu kental itu nanti turunnya susah, tapi kalau terlalu encer itu turunnya itu gampang lur, tapi nanti di papirnya itu mbleber itu loh, terlalu basah juga ya. Jadi ini saya membuat lemnya itu nggak terlalu banyak ya lur, jadi saya sesuaikan aja untuk melinting ya sekiranya untuk beberapa hari ya lur, jadi nggak sayang juga nanti lemnya kan kebuang kalau sisa ya lur. Ini kita bikin sedikit aja udah jadi puluhan batang bahkan ratusan batang ya lur. Pakai lem sagu ini sangat awet lur, dan untuk disimpan beberapa hari sampai berbulan-bulan pun pakai lem sagu ini awet lur. Maksud awet itu apa ya, rasanya itu nggak merubah rasa gitu. Tapi kalau kita pakai lem apa itu lur, yang lem kertas itu ya, itu kalau disimpan lama nanti itu pahit, rasanya pahit. Kalau saya rasakan ya, rasanya itu nggak enak. Dan pakai lem sagu ini tentunya lebih aman ya. Tapi kalau dibilang aman, semua jenis rokok nggak ada aman ya, nggak ada batas aman tentunya ya. Tapi daripada kita pakai lem kertas yang dibuat di pabrik itu ya, itu kan nggak dipergunakan untuk mengelem kertas rokok ya. Jadi kalau lem sagu itu saya lihat pabrikan pun menggunakan lem dari sagu ya lur ya. Jadi tentunya ini sangat rekomendasi sekali lur. Kalau teman-teman pakai lem kertas juga boleh, silahkan, itu kan hak masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya lem kertas itu rasanya nggak enak ya. Dia akan merubah dari cita rasa tembakau itu sendiri. Dan tentunya akan sangat enak kalau menggunakan lem dari sagu ini lor. Mungkin dulur bisa komen ya, menggunakan lem apa, mungkin bisa rekomendasi atau sharing-sharing boleh. Kalau untuk tembakonya ya sesuai selera lor. Ini rokok sampai lupa nggak di isep-isep lah. Oke ya lur, pokoknya kita ya mengisi kekosongan waktu di saat libur ya, kita ngelinting ya lur. Ngelinting kita bikin kesibukan ya lur. Dibilang libur juga gak libur. Bagunya ini nipis lur, jadi kita campur lagi ya lur. Kita campur lagi, kita kasih cengkeh lur. Kalau saya suka kalau untuk kretek ini cengkehnya gak terasa lur, dan kalau diisep bisa kemeretek gitu, mantap pokoknya. Dan ini saya menggunakan cengkeh Manado ya lur. Cengkeh Manado ini rasanya gurih sekali lur, pulen banget. Apalagi kalau rokok ini disimpan mungkin sehari gitu aja ya, dari kita linting mungkin diisepnya besok gitu, itu rasanya benar-benar pulen lur, enak banget pokoknya, kayak mangan daging aja.
pulen dan ngirit lur. Mungkin buat dulur-dulur bisa sharing untuk penggunaan cengkehnya, pakai cengkeh apa yang enak lur. Kalau saya sukanya lebih suka pakai cengkeh Manado ini ya lur. Jadi rasanya itu gurih banget lur. Dan waktu dibakar rokoknya itu jos pokoknya. Bunyi kretek-kreteknya itu yang sangat mantap sekali lur. Oke lur, kita serosot-serosot sampai papernya habis ya lur. Tadi saya juga ngasih papernya ini lumayan banyak. Nah, kalau kretek itu bunyinya mantap lur. Sekali sedotan itu lupa segalanya. Oke dulur, terima kasih ya yang masih mantengin video yang gak berfaedah ini ya lor. Pokoknya terima kasih yang udah mengunjungi channel Sobat Mara ini ya. Jangan lupa diramaikan ya lor. Mantep pokoknya lor. Jadi kita serosot terus lor. Sambil kita sedot-sedot lor, biar nggak ngantuk ya. Dan sampai sekarang ini lemnya masih mantap lor. Jadi rata ini ya, menempelnya itu rata. Daripada kita mengelem satu-satu itu rasanya lama sekali lor. Dan bikin malas buat ngelintingnya. Tapi kalau pakai alat ini lor, tak jamin sampean nggak bosan bikinnya. Mesti semangat terus ngelinting ya. Kita gosrok terus lor. Ini sebentar lagi papernya habis ya lor. Jadi kita ngelinting itu sekali ngelinting bisa untuk beberapa hari ya lor. Jadi nggak sebentar ngelinting gitu enggak. Jadi kita ngelintingnya agak banyak sekalian ya lor, buat stok. Dan ini kebetulan tembakaunya itu sudah tinggal yang pendek-pendek ya lor. Jadi yang panjang kita taruh di pinggir-pinggir ya lor. Kalau untuk yang pendek nanti bisa kita taruh di tengah ya lor, supaya tidak rontok ya. Oke dulur, jangan lupa ya, ramaikan lor. Ini saya sampai bingung mau bicara apa ini. Pokoknya ya wis sing penting di serosotnya wae lor. Daripada kita beli kan ya lor ya. Jadi jauh lebih irit ya. Kita juga beli rokok juga buat selingan aja lor. Kalau beli tiap hari boncos. Ya, mengingat harga rokok kan semakin kesini itu semakin mahal lor. Semakin mahal dan uang kita itu seperti nggak ada artinya. Aduh. Kayak piye meneh lor, barang-barang ini serba mahal ya.
serba mahal, tapi kita kerja juga gajinya nggak naik-naik, gimana coba ini. Aduh, aduh. Oke lur, jangan lupa ya lur ya, tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya lur, supaya tetap semangat bikin konten-konten yang ya mungkin bisa membuat motivasi ya buat teman-teman ya. Jadi kita sharing-sharing di sini ya lur. Oke lur, kita kumpulkan dulu ya tembakonya ya. Mau mencampur lagi juga, ini papirnya tinggal sedikit lor. Dan ini tembakonya ini tinggal yang pendek-pendek lor ya. Sebenarnya kalau untuk kretek itu kan tembakonya kan yang panjang itu lor, panjang-panjang dan agak besar ya. Ini bukan khusus tembakau kretek, jadi ya kita harus pinter-pinter untuk ngelindingnya lor. Kalau asal ngelinding ya rontok nanti. Jadi kalau sudah tinggal sedikit gini, biasanya saya pisahkan ya lor, tembakau yang agak kasar saya pisahkan buat di pinggir-pinggir. Terus tembakau yang agak kecil kita taruh di tengah. Tujuannya biar nggak rontok ya lor. Dan ini sebentar lagi papirnya habis lor. Jadi untuk ini menghabiskan papir aja ya lor ya. Sayang kalau dibuang ya, masih ada mungkin beberapa batang lagi ya lor. Kurang lebih mungkin 10 batang ada nggak ya ini. Ini coba kalau kalian pakai ini lor, mengelimnya satu-satu, bayangkan betapa rumitnya itu. Rumit pasti lama lor. Kalau kalian pakai alat ini dijamin semangat lor pokoknya bikinnya. Sangat mudah sekali untuk kita membuat rokok ya lor. Jadi menghemat waktu, menghemat uang, dan pokoknya mantep. Dan kalau kita pakai alat linting becak ini ya lor, kalau kita settingannya pas ya, itu sama rokok pabrik kan sama lor, hasilnya sama. Kalau untuk kepadatan tentu kita bisa menyesuaikan sendiri dengan selera kita ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, nggak sampai dihisapnya itu kadang sampai jengkel kalau kita beli yang pabrikan itu lor. Kempot pipi itu kadang ya. Mantap lor. Kita sambil sedot-sedot ya. Dan untuk video pemotongan tembakau ini saya cepatkan ya lor. Jadi saya cepatkan aja mau biar nggak bosen ya. Nanti kalau bosen malah yang nonton juga bosen ya. Ini aja saya bingung lor, mau bicara apa bingung, karena kan ya bukan konten kreator ya. Oke lor, kita potong-potong tembakonya, karena mau mencampur lagi juga tanggung lor, karena papir kita kan tinggal sedikit ya, mau menghabiskan ini aja lor, papir ini aja ya. Dan untuk hasil kali ini lumayan lor, bisa untuk stok beberapa hari ini ya. Kita kumpulkan tembakonya lagi ya lur ya. Lalu kita pisahkan yang tembakau agak besar itu buat di pinggir-pinggir ya lur ya. Kalau kita nggak pisahkan ya, ini kan tinggal yang kecil-kecil jadi rontok nanti lur.
Jadi tembakau yang besar itu kita buat di pinggir-pinggirnya aja ya. Terima kasih ya lur ya yang masih setia pantengin channel yang gak berfaedah ini ya lur. Terima kasih mungkin buat dulur yang sudah subscribe ya lur, jangan lupa diramaikan ya lur. Dan ini tinggal beberapa lembar papir lagi habis lur. Lumayan buat cadangan untuk beberapa hari ya, buat selingan ya lur. Jangan lupa diramaikan ya lur. Pokoknya sembarang diupload ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu bisa membuat alat ini ya lur. Jika dulur ada yang berminat, mungkin kalau saya ada waktu nanti saya bikinkan lur. Sebenarnya juga sangat mudah membuat ini kok. Dulur-dulur juga pasti bisa membuatnya. Mungkin malah bisa lebih rapi dari ini ya lur. Oke lur, dan ini lintingan terakhir ya. Kita singkirkan dulu. Kita kumpulkan pokoknya lur. Kita simpan nanti ya, buat cadangan beberapa hari. Kita potong-potong dulu lur. Lumayan lur, bisa buat seminggu lebih nih ya. Dan untuk menyimpannya disimpan di toples yang rapat ya lur, biar tembakonya tetap terjaga ya. Oke lur, dan ini alatnya kita pinggirkan dulu ya. Jadi kita kumpulkan, kita lihat berapa hasilnya untuk lintingan ini ya lur. Lumayan banyak ini lur. Oke, kita kumpulkan dulu lur. Ini kalau kita beli udah berapa ya lur? Itu kalau dihitung udah berapa slop itu? Banyak lur. Oke lur, terima kasih ya yang sudah berkenan berkunjung di Sobat Mara ya lur. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya lur. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.